Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Pertubaran yang mewakili, yang saya hormati Bapak Ibu Guru dan staf karyawan SMA Negeri 1 Pertubaran, yang saya hormati Fasilitator Nasional DPDK Ibu Dian Rahmanisi SPD, dan tak lupa salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW. Baiklah, saya akan membacakan susunan acara pada hari ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang ketiga, sambutan Kepala SMA Negeri 1 Pertubaran yang mewakili. Yang keempat, pemaparan berbagai praktik baik oleh Bapak Lukman Hakim SAG FPD. Yang kelima, penguatan praktik baik oleh Ibu Dian Rahmanisi SPD FPD. Yang keenam, tanya jawab, dan ketujuh, penutup. Hadirin yang saya hormati, acara yang pertama adalah pembukaan. Marilah kita buka acara pagi hari ini dengan basmalah bersama. Terima kasih. Lagu acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon untuk berdiri. Acara selanjutnya yaitu sambutan Kepala SMA Negeri 1 Pertubaran yang akan diwakili oleh Bapak Hamdani Triyono SPD. Semoga acara hari ini berjalan dengan lancar. Pak Lukman mewakili para sekolah izin membuka acara webinar berbagai praktik baik ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Yang saya hormati Bapak Kepala SMA Negeri 1 Pagerbarang, dalam hal ini diwakili oleh beliau tadi Bapak Wakakurikulum Pak Hamdani. Yang kami hormati Ibu Dian selaku Fasilitator Nasional, alhamdulillah bisa hadir di tengah kita. Ibu dan Bapak Guru, rekan kerja SMA Negeri 1 Pagerbarang, terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu di sela-sela kegiatan Bapak Ibu yang luar biasa, penuh, dan mungkin juga sebagian harus tetap daring. Sekali lagi matur nuwun, mudah-mudahan acara ini bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Langsung saja, kalau layaknya berbagi itu kalau di tempat lain kan perkenalan, tetapi karena kita sudah saling kenal ya tidak perlu kenalan lagi. Hanya mungkin Bu Dian yang belum kenal jauh nih, kemarin sudah sempat ketemu di pelatihan di Solo. Baik Ibu dan Bapak, kita lanjutkan. Jadi ini ceritanya ini adalah kegiatan yang merupakan kelanjutan dari serangkaian kegiatan peningkatan kompetensi
yang diselenggarakan oleh BPGTK Provinsi Jawa Tengah. Kegiatannya adalah BIMTEK BK. Saya di gelombang 2, kemudian menjalani BIMTEK secara luring pada tanggal 27 sampai 30 September. Kemudian dilanjutkan ada penugasan OJL on the job learning minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, dan minggu keempat. Kita lanjutkan saja Bapak Ibu. Sebelum saya berbagi praktik baik, supaya lebih luas saya sambil berdiri saja, sambil jalan-jalan gitu, biar nggak ngantuk. Jadi kemarin itu materi BIMTEK BK itu judulnya luar biasa. Mungkin supaya ada greget, jadi diberi judul itu BIMTEK BK 7 jurus BK hebat. Antara lain yang pertama ada modul kenali potensi, kemudian ada modul kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, kemudian jaga konsistensi, jalin koneksi, bangun kolaborasi, dan menata situasi. Nah, ini yang kami pelajari beberapa hari kemarin, dan ini harus kami implementasikan. Nah, di antara 7 itu untuk OJL minggu pertama saya memilih untuk pada jurus 1 atau materi pertama, yaitu kenali potensi, khususnya pada sub materi mengenal gaya belajar. Nah, kenapa saya memilih ini? Karena didasari bahwa hasil observasi di kelas 3 dan 14, kelas yang saya ampuh sebagai guru BK-nya, ditemukan lebih dari 50% siswa yang belum mengetahui gaya belajarnya. Mungkin sudah pernah tahu, kemudian melupakan begitu saja karena tidak digali. Kemudian ada juga yang sudah tahu tetapi belum mampu mengembangkan. Ya, kalau saya gaya belajarnya visual, terus mau apa Pak? Itu belum tahu. Mengingat pentingnya potensi diri ini ya harus digali. Kemudian saya merasa ini adalah sesuatu yang penting. Oleh karena itu di OJL pertama saya mengambil tema ini. Kita lanjutkan. Waktunya saya pilih hari Selasa 7 Oktober 2025 pukul 9 sampai 9.45. Ini kenapa jamnya bergeser dari kegiatan jam pelajaran kita nggih Bapak Ibu? Itu memang karena saya harus persiapan ini dan itu, kemudian koordinasi dengan beberapa Bapak Ibu guru. Jadi memang ini jamnya, biasanya saya masuk kelas itu di jam 9.30 kalau nggak salah. Oke. Kemudian yang jadi tempat adalah di ruang kelas 10.4 karena memang pesertanya adalah kelas 10.4 dengan jumlah 36 siswa. Kita lanjutkan. Kegiatan ini dapat atau bisa berkolaborasi. Waktu itu saya dengan kepala sekolah izin kebijakan, kemudian ke Wakakurikulum untuk koordinasi, ke guru BK yang lain itu observasi. Jadi saya minta Mbak Winda mengobservasi kegiatan saya, berjalan lancar atau tidak, kemudian dukungan data termasuk data-data siswanya. Kemudian teknisi Pak Gus juga saya libatkan ya, Pak Gus juga saya lupa menyebutkan, ya BK juga. Cuman karena beliau jadi waka jadi sibuk mungkin. Semuanya saya libatkan untuk guru BK. Kemudian teknisi pengambilan gambar ya, guru mapel Bapak Ibu juga sebagian sudah saya berkolaborasi untuk pemanfaatan hasil asesmen gaya belajar karena ini sangat bermanfaat untuk kegiatan belajar mengajar Bapak Ibu, khususnya kalau Bapak Ibu akan mengadakan pembelajaran berdiferensiasi. Oke. Alat dan bahan yang pertama saya siapkan program BK, kemudian RPL-nya dengan materi mengenal gaya belajar, kemudian materi jurus 1 kenali potensi dan barcode online untuk asesmennya, buku presensi, papan tulis spidol, kertas sticky notes, dan kamera serta mic clip on sebagaimana yang hari ini saya juga pakai. Baik dan Ibu, Bapak dan Ibu, tahapan pelaksanaannya lumayan panjang ya. Ini membutuhkan waktu ya kurang lebih 1 minggu. Diawali dari hari Kamis, saya tanggal 30 itu pulang dari Solo, kemudian tanggal 1, tanggal 2 sudah izin ke KS dan koordinasi dengan Bapak Wakakurikulum. Dilanjutkan Jumatnya koordinasi dengan Pak Agus waktu itu, apakah nanti di tanggal pelaksanaan ada kegiatan kesiswaan gitu. Kebetulan beliau juga wakak kesiswaan.
bagus di BK. Kemudian teknisi dan penyiapan alat dan bahan. Senin kita uji coba aplikasi yang akan diberikan ke siswa. Kemudian uji coba kamera dan mic juga, karena ini menghambat. Meskipun sudah sering pakai, tetapi yang namanya alat elektronik kadang menghambat. Dilanjutkan hari Selasa adalah pelaksanaan, kemudian Rabunya editing video, Kamisnya upload ke YouTube dan upload bukti OJL di LMS, dan hari Jumatnya penyusunan laporan OJL. Ini untuk kegiatan di minggu pertama. Kemudian sebelum refleksi saya akan perlihatkan dulu hasil YouTube-nya gitu Bapak Ibu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini 45 menit saya berikan gambarannya saja Bapak Ibu. Sebagaimana layaknya Bapak Ibu juga sama untuk mengawali pembelajaran, berdoa, kemudian presensi. Kemudian untuk di BK itu biasanya kalau konseling itu ada kontrak waktu. Tetapi kalau di guru mapel biasanya sudah otomatis sesuai dengan jam pelajaran. Oke, saya skip aja. Setelah presensi kemudian kita menyampaikan istilahnya aktivitas yang akan digali. Sebelum itu saya melakukan ini dulu. Ini untuk apa? Untuk mendukung kegiatan pembelajaran yang mendalam juga. Ini ada teknik stop yang saya praktekkan, di mana supaya siswa betul-betul hadir. Jadi benar-benar hadir di kegiatan bimbingan konseling atau di kegiatan pembelajaran. Teknik stop ini bisa Bapak Ibu lakukan juga di pembelajaran Bapak Ibu. Jadi tekniknya itu berhenti sejenak, kemudian bisa mengambil nafas, kemudian bisa juga diselipi dengan beberapa kata-kata motivasi. Karena biasanya kalau hanya tenang kemudian ambil nafas, itu biasanya pikiran anak-anak malah kemana-mana, tidak fokus. Ini saya contohkan Bapak Ibu. Hari ini kalian akan mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam bentuknya sama-sama orang yang bisa mendapatkan nikmat sehat. Di luar sana masih banyak orang yang bangsa, masih banyak orang yang tidak bisa belajar. Dan hari ini kalian adalah orang yang bingung dan masih bisa belajar. Oleh karena itu Allah, hari ini aku akan belajar sungguh-sungguh, akan belajar dengan yang sebenarnya sebenarnya untuk hari ini kalau aku mendengar hari terus ambil nafas, kemudian bisa berjalan semakin berat dan kita melalui dengan rasa memiliki perasaan yang ini sekarang utamanya dan dengan ya, ketika anak-anak sudah siap, kemudian kita mulai beberapa kegiatan. Nah, ini ada kegiatan aktivitas. Ini bisa berbagai macam aktivitas yang untuk memantik ke arah pembelajaran, dan di materi yang sesungguhnya ini menggunakan gambar sebenarnya, menggunakan gambar atau menggunakan alat peraga yang lain, tetapi saya modifikasi sendiri, ini menggunakan bermain peran. Sekarang kita coba bagaimana yang mewakili binatang-binatang ini mempraktikkan. Ya, pada suatu hari di tengah hutan belantara ada sekolah hewan. Hari itu bulan hari adalah bulan ikan yang berikutnya. Pelajaran berikutnya adalah
jadi semakin cair suasananya, semakin ceria, dan siswa-siswa juga merasa bergembira dilihat dari raut wajahnya, nggih. Karena saya lihat kalau siang hari kemudian ya sudah mulai panas, kemudian hanya gambar gitu, kayaknya kurang gitu biar mereka bergerak gitu. Kemudian baru mengambil makna dari itu semuanya, kita menggunakan kertas warna-warni biar mereka bisa mengambil hikmah, mengambil pelajaran. Yang kita ambil pelajarannya apa dari kegiatan itu, kemudian dilanjutkan ke berikutnya, yaitu setelah itu menyimpulkan ya secara konseptual. Jadi alur arkanya kami tampilkan di situ. Nah, sampai akhir. Kemudian berikutnya baru masuk pada materi yang sesungguhnya, yaitu mereka akan mengakses aplikasi, di mana aplikasi tersebut bisa membantu mereka mengenali gaya belajarnya. Di tahap ini saya ada kendala nih Bapak Ibu, mungkin di gambar nggak kelihatan atau kelihatan sedikit ini. Ini di meja mereka itu ada barcode. Jadi awalnya linknya saya berikan barcode biar mudah gitu. Tetapi ternyata barcode-nya itu banyak iklannya dan anak kerepotan memisahkan antara yang iklan sama yang link yang sesungguhnya. Oleh karena itu kemudian kita ganti ke grup WA kelas. Saya sampaikan linknya secara langsung. Setelah itu anak-anak bisa mengakses, kemudian bisa mengetahui gaya belajarnya masing-masing. Tugasnya apa? Siswa, siswanya berapa persen? Yang paling berapa? Lebih besar. Yang paling besar siswanya, siswa. Ya, masing-masing siswa bisa tahu gaya belajarnya masing-masing. Kemudian juga nanti ada rekomendasi ya, misalnya yang gaya belajarnya visual, berarti kalau belajar harus banyak dikasih warna gitu kan tulisan-tulisannya. Kalau yang auditori berarti lebih fokus kalau mendengarkan. Karena fokus mendengarkan maka ya biasanya fokus ke satu suara, tidak mau berisik sama yang lain gitu. Beda dengan yang bisa belajar sambil mendengarkan musik, itu juga beda lagi. Kemudian ada yang kinestetik, harus praktek secara langsung atau menyentuh secara langsung. Kemudian setelah itu kita closing ya. Kita closing di sini untuk setelah mengetahui gaya belajarnya, untuk apa dikembangkan gitu kan, ke depannya actionnya mau seperti apa. Nah, ini di akhir, kemudian dilanjutkan berikutnya. Ya, sudah selesai. Ibu dan Bapak, hari ini saya juga ingin Ibu Bapak mempraktekkan sedikit gaya belajarnya masing-masing. Bisa dilihat di grup SMA Pagar Barang, akan saya kasih linknya ya Bapak Ibu. Akan saya kasih linknya. Bapak Ibu nanti tinggal mengisi. Nanti tautan ini bisa dipakai untuk putra-putrinya panjenengan juga. Di SMA N1 Pagar Barang saya. Nah, monggo bisa dibuka dan diisi. Nanti di situ Bapak Ibu ada beberapa pertanyaan yang bisa dijawab. Setelah itu di belakang nanti ada rekomendasi panjenengan, termasuk gaya belajarnya seperti apa, ikutnya yang mana, kemudian ada rekomendasinya. Gambaran-gambarannya ada di sini Bapak Ibu.
foto-fotonya di download ya. Misalnya yang kinestetik itu gaya belajar kinestetik dapat belajar paling baik dengan berinteraksi. Moga Bapak Ibu bisa dicoba. Sambil mengisi saya sampaikan, semua asesmen itu tidak akan bermanfaat secara maksimal kalau cara ngisinya itu tidak sesuai dengan prosedur. Artinya misalnya putra panjenengan coba ngisi seperti ini, tapi kondisinya lagi marah, kondisinya lagi nggak enak badan, itu nanti hasilnya akan jauh dari yang sesuai kenyataan. Jadi sebaiknya anak dalam kondisi rileks, mood. Kemudian juga jangan dapat bisikan-bisikan dari temennya. Jadi sesuai dengan sendirinya. Kalau berdasarkan bisikan dari temennya, nanti ada bias. Ya, semua asesmen seperti itu, terutama yang di psikologi itu akan bias karena tidak mencerminkan dirinya sendiri. Jadi monggo nanti kalau mau dimanfaatkan di keluarga, di rumah untuk putra panjenengan atau mungkin di kelas. Kalau di kelas nanti kami berbagi nih. Kalau di kelas nanti hasil asesmen saya bisa dipakai Bapak Ibu panjenengan yang ngajar kelas 10.3, 10.4 sudah kami asesmen semuanya. Untuk BK yang lain juga insya Allah sudah, nanti Bu Winda, Bu Dinda maupun Pak Agus sudah bisa. Nah ini saya lanjut juga untuk asesmen seperti ini ada lagi, nanti bagaimana dengan kepribadian juga ada, dengan karir juga ada. Ini baru asesmen yang awal, tetapi karena waktu itu cuma 40 menit, jadi bagaimanapun saya ya harus menyesuaikan seadanya Pak. Sudah ada yang sampai terakhir? Sudah, Bu Dinta, gaya belajarnya apa Bu? Visual. Rekomendasinya kalau belajar visual harus ngapain Bu? Pakai Mac Bu? Pakai Mac. Kalau visual harus bagaimana? Ya, belajar visual ini mencari informasi dengan gambar, peta, diagram, atau warna-warni juga. Oh gitu. Jadi belajar akan maksimal kalau menggunakan gambar, peta, grafik, kemudian kalau gambarnya diwarna-warni gitu ya. Karena mengandalkan penglihatan gitu. Oke. Ibu Bapak, tidak ada atau jarang sekali orang yang 100% kinestetik misalnya, 100% visual atau 100% itu enggak ada. Ya, kalau ada kayaknya malah luar biasa itu ya. Malah aneh begitu. Kalau prosentasenya ada sebagian di kinestetik, ada di visual, itu lumrah dan wajar. Tidak ada orang yang 100% di salah satu gaya. Pak Gatot ngomong kinestetik. Bisa dibaca bawahnya rekomendasinya belajarnya dengan gaya belajar dapat belajar paling baik dengan berinteraksi atau mengalami hal-hal yang lebih belum mampu memahami dengan adanya peribatan langsung dan menggunakan ceramah atau membaca. Jadi memang cocoknya langsung Pak, praktek apa-apa langsung praktekkan gitu. Cocok nih Pak ya. Cocok. Cukup ya Bapak Ibu, kita lanjut ke berikutnya. Saya rasa nanti bisa dipraktekkan di keluarga atau di Ananda, baik di sekolah maupun di rumah. Baik Bapak Ibu, selanjutnya saya melakukan refleksi. Yang pertama, hasil dan dampak. Hasil itu jangka pendek, kalau dampak itu lebih ke jangka panjang. Kemudian untuk refleksi ini saya ingat betul, jangan sampai yang namanya refleksi itu menyalahkan orang lain atau di luar kita. Yang namanya refleksi itu lebih banyak menyorot ke dalam. Oleh karena itu barangkali nanti refleksi saya kurang pas, mohon diingatkan. Yang pertama refleksi hasil dan dampak.
Bagi siswa hasilnya mengetahui gaya belajar sendiri. Kemudian dampaknya mampu mengembangkan upaya yang sesuai dengan gaya belajarnya menuju belajar yang efektif. Dengan tahu gaya belajarnya, anak jadi lebih bisa mengembangkan, oh saya ini visual, kok dari dulu kenapa sih bukunya nggak rapi, bukunya nggak warna-warni, kayak gitu kan. Nah, kalau dari dulu bukunya warna-warni, rapi, ada gambar-gambarnya, ada grafiknya, mungkin saya lebih bisa maksimal. Bagi guru mengetahui gaya belajar siswa, kemudian dampaknya dapat menyelenggarakan pembelajaran berdiferensiasi. Ya, jadi bagi guru itu dampaknya besar sekali, Bapak Ibu. Kalau kita tahu si A itu gaya belajar visualnya kecil banget, berarti dia tuh memang nggak betah lihat sesuatu tulisan gitu kan. Nah, kalau nggak betah itu berarti iya kita harus memaklumi ya, jangan kemudian kamu baca ini sampai 2 halaman nanti tambah stres gitu kan. Oke. Kita lanjutkan refleksi di hambatan. Saat pelaksanaan barcode link aplikasi terkendala jaringan. Kemudian penghimpunan data asesmen tidak maksimal. Solusinya kirim link aplikasi via web kelas dan asesmen ulang dengan aplikasi offline. Jadi saya punya aplikasi online ada, kemudian offline ada Ibu. Offline itu saya dapat dari MGBK Jawa Tengah yang pernah dibagi itu di link WA Group MGBK Jawa Tengah. Mungkin Ibu juga ikut MGBK Jawa Tengah. Itu ada yang offline, nanti saya tunjukkan juga yang offline. Berikutnya rencana aksi melalui OJL minggu 1 dengan materi kenali potensi. Saya mendapatkan pengalaman yang berharga, yaitu mengetahui gaya belajar siswa yang beragam. Selanjutnya akan saya jadikan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan layanan bimbingan klasikal yang berdiferensiasi. Simpulan, kegiatan OJL berhasil dengan baik dan selesai. Saran untuk rekan BK yang akan mengadakan kegiatan serupa, hendaknya memastikan aplikasi atau instrumennya dapat diakses dengan mudah. Kemudian situasi dan kondisi siswa saat mengisi instrumen akan mempengaruhi validitas hasil asesmen. Ya, kalau ditinggal pergi, nggak diarahkan, kemudian anak saling menyontek, maka hasilnya akan bias, akan salah. Baik Ibu dan Bapak, itu adalah OJL minggu pertama. Saya lanjutkan OJL minggu kedua. OJL minggu kedua saya memilih di jurus ketiga, yaitu tumbuhkan resiliensi, daya lenting Bapak Ibu. Jadi kalau habis jatuh mampu bangkit kembali gitu, tidak lama-lama berduka, bersedih, tidak lama-lama meratapi nasibnya diri sendiri sampai berbulan-bulan. Ini juga penting untuk kita semua ya, karena kadang kita juga punya cita-cita yang belum tersampaikan, terkabul. Begitu ya Bu Ida? Iya betul. Latar belakangnya karena yang namanya kehidupan tentu ada rintangan, tantangan, hambatan dalam mewujudkan cita-cita. Kegagalan merupakan sesuatu yang lumrah, tetapi yang tidak lumrah adalah kita harus berani untuk bangkit kembali. Mengingat pentingnya materi ini, saya memilih ini untuk kegiatan OJL kedua. Waktunya Rabu 15 Oktober, jamnya pagi 8.20 sampai 9.05. Kemudian ini yang klasikal nih Bapak Ibu. Kemudian setelah itu ada beberapa siswa yang minta konseling individu. Saya ambil 2 orang, saya tempatkan di hari Kamis tanggal 16 Oktober. Kemudian tempatnya untuk bimbingan klasikal di 10.3 oleh kelasnya Bu Tuti. Terima kasih Bu Tuti sudah memfasilitasi. Kemudian konseling individu yang biasanya diselenggarakan di ruang BK, tetapi karena situasi kondisi tadi jamnya pagi ya, ada senam
ada kegiatan yang lain mengganggu suasananya. Akhirnya saya pindahkan di ruang tamu kepala sekolah yang tadi buat tamu itu. Pesertanya bimbingan klasikal kelas 10-3, 35 siswa, dan untuk konseling individunya Ananda R dan Ananda B. Ini yang tahu namanya Bu Dodi karena tahu persis, saya singkat. Sebagaimana OJL 1 ini juga kolaborasi dengan beberapa pihak, kepala sekolah, kepala kurikulum, guru BK yang lain, teknisi, kemudian guru mapel. Nanti kita berbagi pengalaman menumbuhkan resiliensi. Alat dan bahan hampir sama dengan OJL 1, program BK, RPL BK, materi jurus 3, ada alat permainan kotak dan bola pingpong, kemudian ya kotak dan bola pingpongnya Pak Gatot, matur nuwun ya Gatot, memfasilitasi pinjam dari Pak Gatot yang hobi pingpong. Buku presensi ada link lagu satu-satu dan lagu Manusia Hebat. Ini lagunya bagus. Kalau guru seni atau guru yang lain boleh untuk ini mengeksplor dua lagu ini. Kemudian papan tulis, spidol, kertas, sticky note, kamera dan perlengkapannya. Tahap pelaksanaan dimulai hari Senin karena hari Jumatnya saya baru selesai OJL 1. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, 1 minggu full saya laksanakan OJL 2 ini. Ya, sebelum refleksi biasa kita tampilkan dulu beberapa tayangan. Bagaimana kesempatan ini? Jadwalnya ini sama ya, saya skip saja. Setelah doa kemudian presensi. Ini masih presensi. Nah, kemudian karena masih pagi, teknik stop kayaknya kurang tepat. Karena masih pagi, saya kobarkan semangatnya. Kalau mau nyanyi Indonesia Raya lagi, kayaknya sudah Indonesia Raya pagi harinya. Maka nyanyinya kemudian ganti pada Begini Negeri, biar mereka lebih fokus dan merasa ada tanggung jawab belajar demi masa depan. Oke, saya lanjutkan. Arkang ya, aktivitasnya itu ini. Saya punya permainan. Silakan berembuk, siap. Jadi ada satu kotak kosong, kemudian lempar bola, dimasukkan. Kotak adalah cita-cita, harapan, bola adalah usaha kita, dan anak-anak ketika tidak tercapai kan bolanya tidak masuk gitu. Kita gali di situ. Ya. Silakan. Ya. Ya. Ini kelompok 2. Sama sepertinya. Ayo, kelompok kedua. Siap-siap. Iya, belum bisa. Apakah kelompok? Ya. Ayo. Bisa berdua dulu. Iya, belum. Sampai kali lagi. Ya. Beberapa kelompok maju, kemudian sebagaimana biasanya, kemudian kita ambil hikmahnya, ambil pelajarannya dari kegiatan itu. Ditempel di kertas, ya lumayan. Ini kelasnya jadi rame, anak-anak tidak ngantuk karena harus maju, harus menulis. Kemudian beberapa. Saya masih kecewa dan putus asa, tapi saya mencoba sampai bisa. Ya. Terus setelah konsepnya
baru kemudian kita masuk ke materinya, yaitu resiliensi. Nah, untuk lebih menggugah apa itu resiliensi, itu kita juga menggunakan teknologi. Kita buka YouTube tentang lagu. Dengan sepenggalan kata. Jadi anak-anak diminta apa ya, mengambil satu kata-kata dari sebuah lagu. Lagunya di YouTube ini, saya lupa di sini satu-satu. Itu kitab satu-satu. Lagunya ini Bapak Ibu. Masih iklan. Ini kan dibully ya, jelek, gendut, anak mami, terus tulisannya apa lagi tuh? Bodoh. Duniaku pernah hancur, rangkai lagi satu-satu. Ya, itu yang saya sampaikan ke siswa. Kemudian tadi sampai mana? Ujian yang kedua. Ini jadi sudah. Baik, kita refleksi. Oh, tadi menayangkan itu ya, menayangkan apa videonya ya, belum selesai ya. Baik, kita ke refleksi aja langsung. Refleksi hasil dan dampak. Siswa mulai tumbuh kekuatan atau resiliensinya untuk bangkit kembali, dan mampu untuk bangkit kembali dengan ketika terjatuh atau mengalami kegagalan. Bagi guru memiliki pengalaman menumbuhkan resiliensi pada siswa. Kemudian meningkatnya keterampilan layanan BK, materi menumbuhkan resiliensi. Hambatannya kurangnya keterampilan komunikasi guru BK khususnya dalam konseling individu. Nanti saya perdengarkan sedikit konseling individunya pada tahapan identifikasi masalah. Begini Bapak Ibu. Jadi tantangannya guru BK itu antara lain ketika mengidentifikasi masalah itu kadang siswa itu bicaranya tidak fokus. Misalnya gini, Pak, saya lagi enak banget, terus digali kenapa, itu biasanya larinya ke orang lain. Itu sih karena si A begini. Padahal yang akan kita sembuhkan kan bukan temennya, bukan si A, tapi dia gitu. Tapi dia ngomong terus tentang orang lain. Padahal harapannya di BK itu ketika orang datang, anak datang itu menyampaikan masalahnya sendiri gitu. Bagaimana dia akan membangun dirinya, dia akan menyikapinya. Tetapi kebanyakan itu kita terjebak pada
Nah, kemudian apa ya, menyalahkan orang lain, kemudian pinginnya kita yang menyelesaikan. Si A-nya kita jewer, si B-nya kita jewer, enggak. Nah, di BK prinsipnya enggak seperti itu. Prinsipnya si konsel ini dituangkan gitu kan. Jalan keluarnya bagaimana kalau kamu mendapatkan masalah seperti itu? Itu yang kadang-kadang kita terbawa atau terjebak di masalah-masalah sisi seperti itu. Atau kemudian masalahnya jadi miliar kemana-mana itu kan. Asalnya masalah belajar, kemudian jadi masalah sosial. Asalnya kesulitan belajar, kemudian jadi berganti karena gurunya berkonflik dengan saya, Pak. Itu kan beda. Ya, jadi nambah masalah, dua masalah yang berbeda. Berarti menyampaikannya atau mengkonselingnya satu-satu itu butuh waktu lagi. Solusinya guru BK harus bisa menggunakan layanan konseling individu dengan bantuan catatan kecil. Mari saya mau menggunakan catatan kecil agar terpandu. Baik, refleksinya, alhamdulillah melalui OJL minggu kedua dengan materi tumbuhkan resiliensi, saya mendapatkan pengalaman yang berharga. Selanjutnya akan saya jadikan sebagai peningkatan keterampilan dalam penyelenggaraan layanan bimbingan klasikal maupun konseling individu. Simpulannya cukup berhasil dan sudah selesai. Kemudian ada 2 individu yang menjalani konseling individu. Saran untuk rekan BK yang akan mengadakan kegiatan serupa, khususnya konseling individu, hendaknya telah memiliki keterampilan komunikasi yang baik serta menguasai tahapan-tahapan konseling. Penutup ucapan terima kasih. Terima kasih teman-teman atas pemahamannya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Sekarang ini itu pemahaman yang baik oleh Ibu Dian Rahma ICSD. Terima kasih dari Ibu. Ya. Dari ini Pak Ilmuwan sebenarnya sudah pernah beberapa 2018. Kadang-kadang beberapa Ibu saya kepada Ibu pasti mengeluh bahwa ini sebenarnya ini soal topik atau testing mungkin belum sangat benar. Artinya saya belum mengatakan atau begitu saya bahwa dari dua kali itu karena dijelaskan juga dengan juga itu sebenarnya mereka juga dari juga kalau dari ibu para pelajar dan saya juga sudah mengatakan anak tersebut tidak bisa beliau ketika kita memberikan materi ketika dari sebuah itu adalah itu aja Bapak Ibu untuk penguatan kita hari ini. Apakah ada pertanyaan berkaitan dengan berbagai praktik baik yang sudah dilakukan oleh Pak Lukman? Perkenalkan, nama saya Muhammad Farid Zakaria. Mata pelajaran matematika, Bu, mungkin ada mata pelajaran yang tidak disukai paling banyak. Tapi ini saya ke Pak Lukman terkait dengan yang jurus kedua itu yang sangat tertarik itu. Jadi terkait dengan itu, sekarang ini pengalaman dulu, Bu. Tahun kemarin ini kebetulan ada, saya kan kelas 12 juga. Itu ada satu kelas itu ada satu anak yang disendirikan gitu. Jadi dia tidak mau teman-temannya itu tidak mau duduk dengan dia. Tapi saya karena di matematika mungkin butuh berbagi, makanya diharapkan anak-anak itu ada yang menemani. Yang tadi duduk bareng ya sebenarnya. Itu tapi itu akhirnya berjalan dengan baik. Jadi yang ingin saya tanyakan terkait dengan itu adalah yang pertama adalah cirinya itu. Bagaimana anak itu memang betul ada gejolak bullying gitu. Dan ada yang kelihatan sekali. Kalau secara verbal mungkin sering gitu. Anak-anak kan sering kalau tanpa ada dulu sering juga. Tapi yang kita lihat pada saat belajar, entah itu dia berdiam, entah itu apa, yang sangat menonjol ini yang pertama saya ingin tanyakan. Karena itu model saya sendiri dalam melihat anak-anak
menerima pembelajaran saya. Yang kedua, untuk menyikapi misalnya kita tahu nih ciri-cirinya. Nah ini tindak lanjutnya. Apa yang tadi Ibu sampaikan harus berbicara dengan wali kelasnya, menyampaikan ke wali kelas atau ke guru BK. Tapi apakah kita nantinya misalnya anak itu tidak mau bertemu atau tidak bisa kita apa namanya ya minta penjelasannya dia atau kita dekat dengan dia untuk menanyakan karena mata pelajarannya aku diterima bagaimana. Artinya kan misalnya oh anak ini perlu ada teman gitu. Nah, anak ini harus ada anak ini harus bercerita dengan orang lain. Padahal kita ingin ketemu, kita ingin mengetahui. Nah yang saya ingin tanyakan kita bagaimana kalau misalnya anak itu memang tidak mau kita dekati, tidak mau bercerita itu. Ini yang ingin saya tanya yang kedua adalah itu. Mungkin itu saja, Ibu. Mohon maaf apabila saya menyampaikan pertanyaan kurang jelas. Saya ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya sangat berbobot dari Pak Farid Zakaria. Beliau adalah mereka saya sekalian. Baik Pak Farid, saya coba bagi ini berarti judulnya saya coba bagi. Jadi untuk anak yang dikucilkan itu seharusnya dari awal sudah terdeteksi karena kita punya perangkat yaitu sosiometri. Jadi di awal pembelajaran itu sebenarnya ada kewajiban guru BK itu membuat sosial itu bisa mengetahui dalam satu kelas itu siapa yang jadi lakone, tokohnya siapa. Kemudian lingkaran persahabatan yang terpilih maupun tertolak. Ya, anak-anak yang tidak disukai maupun anak yang disukai. Kemudian ada anak yang disukai secara banyak jumlahnya di setiap kegiatan, ada yang hanya disukai ketika formal saja, tetapi ketika MP, ketika senang tidak. Ada juga yang keduanya. Itu mungkin solusi pertama itu. Jadi dimintakan sosiografinya ke guru BK-nya. Kemudian untuk anak bisa menyampaikan masalahnya memang diperlukan kekuatan kita untuk bisa dipercaya. Dan kalau tidak dipercaya memang susah. Dan itu lama, artinya apa itu komunikasinya kompleks. Ya, jadi harus kita pendekatannya tidak bisa hari itu misalnya ayo cerita, nggak bakalan. Biasanya ada yang kita ngobrol yang lain dulu, kita ngobrol hobi dulu, ya gitu baru mau ngobrol. Tetapi kalau langsung biasanya memang susah. Atau malah kita ditipu. Kamu lagi sedih apa gitu kan? Ceritanya yang lain, padahal bukan itu masalah. Bisa jadi seperti itu. Kemudian tindak lanjutnya untuk bullying, Pak, itu ada dua setidaknya. Yang pertama kuatkan anaknya. Kita nggak mungkin kalau kamu seperti itu kan, ya kamu harus menghindar. Kapan harus melawan itu sah dan kita kuatkan itu harus melawan dalam artian melawan yang secara positif. Kalau memang lewat situ berbahaya, kamu sering dibully oleh lewat situ, ya kamu jangan lewat situ. Atau kalau tindakan yang seperti ini perlu itu menjadi apa ya? Pemicu bullying ya kamu jangan kita kuatkan anaknya. Kemudian yang kedua adalah lingkungannya kita ciptakan lingkungan positif. Makanya ada kesepakatan kelas, ada apa ya, nilai positif yang harus dijunjung tinggi itu adalah rangka atau tadi itu nilai positif. Ada yang lain apa cukup? Bob, sekali lagi ada yang lain apa cukup, Bapak Ibu? Cukup, matur nuwun. Kalau begitu saya closing statement bahwa banyak anak yang bermasalah itu biasanya karena luka lama dan belum sembuh atau juga karena tangki cintanya yang kosong. Oleh karena itu marilah kita sembuhkan luka anak kita dan kita penuhi tangki cintanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Ibu-ibu, Bapak-bapak sekalian, kalau tiba di akhir acara yaitu penutup, marilah kita tutup acara sore ini dengan bersama-sama.
Monggo Bapak Ibu. Update status ya foto. Gimana ini fotonya? Pengarah gimana Mas? Di sebelah sana aja Pak. Oh iya. Naik semua, ini singkirkan aja. Oh iya.